Bagi banyak pasangan, pernikahan adalah momen bahagia yang sangat ditunggu-tunggu. Sebuah momen spesial di mana cinta mereka akhirnya dipersatukan dalam sebuah upacara yang sakral, juga saling mengikat janji untuk setia dalam suka dan duka hingga maut memisahkan. Cody Johnson, pria muda berusia 25 tahun ini sangat bahagia ketika akhirnya bisa menikahi gadis pujaan hatinya. Sayangnya takdir berkata lain. Gadis yang baru saja ia nikahi ternyata menjadi malaikat pencabut nyawanya. Cody Johnson bertemu dengan Jordan Graham di sebuah gereja di Montana, Amerika Serikat. Ia adalah sosok pria yang humoris, ramah, dan banyak teman. Sedangkan Jordan adalah gadis yang sangat religius, pendiam, dan pemalu. Meski sifat mereka sangat berbeda, Cody dan Jordan memiliki satu persamaan, yaitu mereka sama-sama menyukai anak-anak. Pertemuan itu membuat keduanya dekat dan tak perlu waktu yang lama bagi Cody dan Jordan untuk mulai berkencan. Cody begitu jatuh cinta kepada kekasihnya itu. Ia bahkan langsung mengatakan kepada sang ibu bahwa Jordan adalah wanita yang tepat untuk ia nikahi. Tapi hubungan percintaan Cody dan Jordan terlihat seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cody selalu ingin bertemu dan menghabiskan waktu dengan Jordan. Namun tidak begitu dengan Jordan. Ia selalu menghindari Cody. Dan kalaupun pergi berkencan, ia akan membawa teman untuk menemaninya. Sahabat-sahabat Cody dan Jordan pun melihat hubungan mereka sebagai hubungan yang agak aneh. Karena mereka tidak pernah terlihat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan pasangan yang berkencan, seperti bergandengan tangan, berpelukan, ataupun berciuman. Hanya selang 1 tahun setelah berkencan, Cody memutuskan untuk melamar Jordan. Di luar dugaan, Jordan menerima lamaran tersebut. Teman dekat Cody dan Jordan juga dibuat terkejut mengingat gelagat Jordan yang selama ini terlihat seperti tidak mencintai Cody. Tapi bagaimanapun juga rencana pernikahan itu tetap berjalan. Menurut salah seorang teman dekatnya, Jordan terlihat bahagia merencanakan detil pesta pernikahannya. Ia sangat bersemangat ketika memilih gaun pengantin yang akan dikenakan nanti. Hari bahagia itu tiba. Cody dan Jordan menikah pada 29 Juni 2013. Di hadapan pastor, mereka saling mengikat janji. Tapi selama proses yang sakral itu, Jordan terlihat tidak bahagia. Ia selalu menunduk dan menghindari tatapan Cody. Jordan segera menyesali keputusannya untuk menikah. Hanya 1 hari setelah pernikahan, ia mengirim pesan kepada temannya bahwa ia tidak yakin sudah membuat keputusan yang tepat. Jordan yang masih perawan merasa takut kalau harus melayani suaminya. Ia pun selalu menolak ajakan Cody untuk tidur bersama. Ia selalu menggunakan berbagai alasan, mulai dari menstruasi hingga tidak enak badan. 8 hari setelah hari bahagianya, Cody menghilang. Ia absen dari kantor tempatnya bekerja dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Keluarga Cody pun cemas dan melaporkan hilangnya Cody kepada pihak berwajib. Ketika Jordan ditanyai keluarga dan teman-teman, ia hanya mengatakan kalau suaminya itu tiba-tiba pergi begitu saja. Tapi ketika tim investigasi menanyainya, ia memberikan jawaban yang berbeda. Jordan mengatakan kalau Cody mengiriminya sebuah pesan bahwa ia pergi jalan-jalan keluar kota dengan temannya. Jawaban yang tidak konsisten ini menimbulkan kecurigaan kepada Jordan. Terlebih, ia terlihat tidak khawatir sama sekali dengan hilangnya sang suami. Pihak berwajib masih belum berhasil menemukan keberadaan Cody hingga tiba-tiba Jordan melapor bahwa kini ia tahu di mana suaminya. Ia mengatakan kalau salah seorang teman Cody yang bernama Tony mengiriminya sebuah email dan menginformasikan kalau Cody jatuh dari jurang di Taman Nasional Glacier. Pencarian pun dimulai. Jordan lagi-lagi tidak terlihat khawatir ataupun sedih. Ia malah bercanda dan tertawa-tawa dalam perjalanan mencari tubuh suaminya. Sesampainya di Taman Nasional Glacier, teman-teman dan keluarga memulai pencarian. Tapi Jordan tidak banyak bereaksi. Hingga keesokan harinya, Jordan tiba-tiba memimpin pencarian dengan sangat yakin. Ia bilang bahwa ia tahu di mana keberadaan Cody. Sampailah mereka di suatu tempat yang disebut sebagai The Loop, suatu area dengan jalan sempit di atas sebuah jurang dengan ketinggian sekitar 300 kaki. Jordan menunjuk ke bawah dan mengatakan kalau Cody berada di bawah. Dan benar saja, tubuh Cody tergeletak di sana.
Pihak kepolisian semakin mencurigai keterlibatan Jordan atas kematian Cody. Ketika ditanyai bagaimana ia bisa tahu letak tubuh Cody, Jordan menjawab bahwa Roh Kuduslah yang menuntunnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa itu adalah tempat yang ingin Cody lihat sebelum ia meninggal. Sebuah jawaban yang sangat mencengangkan. Sesaat setelah pemakaman Cody, polisi menangkap Jordan. Ia tidak memperlihatkan emosi sama sekali hingga polisi memperlihatkan bukti-bukti ke hadapannya. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah rekaman CCTV Taman Nasional Glacier yang memperlihatkan Jordan berada bersama Cody dan juga bukti IP address dari email Tony yang terdaftar di rumah orang tua Jordan. Ternyata email dari pria bernama Tony yang mengatakan kalau Cody sudah meninggal ditulis oleh Jordan sendiri dari komputer ayah tirinya. Tidak bisa mengelak lagi, Jordan menangis dan mengakui perbuatannya. Tapi ia berkata kalau jatuhnya Cody adalah murni sebuah kecelakaan. Jordan mengatakan kalau ia menyesali keputusannya untuk menikah dan merasa sangat takut karena suaminya terus mengajaknya berhubungan. Lalu terjadilah perdebatan hingga di satu titik Jordan mendorong Cody agar menjauh darinya. Tapi dorongan itu secara tidak sengaja malah membuatnya terjatuh ke bawah jurang. Meski Jordan membela diri dengan mengatakan kejadian tewasnya Cody adalah sebuah kecelakaan, pihak berwajib berpendapat lain. Kerusakan pada tubuh Cody tidak terlihat seperti sebuah kecelakaan. Ketika ditemukan, ada sebuah kain yang terlihat seperti penutup mata. Pihak kepolisian memiliki teori bahwa Jordan sengaja menutup mata Cody dan mengatakan kalau ia akan memberikan sebuah kejutan. Dan setelah Cody sampai di tempat yang dituju, Jordan memintanya untuk berbalik kemudian mendorongnya ke jurang. Polisi sangat yakin kalau ini adalah pembunuhan yang disengaja dan memang sudah direncanakan. Namun setelah melalui proses pengadilan selama beberapa bulan, Jordan diputuskan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup. Pernikahan itu sakral, bukan hal sepele yang bisa dipermainkan begitu saja. Bagi siapapun yang memutuskan untuk menikah, sebaiknya sudah memantapkan hati dan yakin sepenuhnya akan tanggung jawab serta konsekuensi yang terjadi dalam pernikahan. Jangan menikah dengan hati yang ragu ataupun karena tuntutan sosial. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal ataupun orang-orang yang mempunyai niat buruk. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.